Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilary Lamato dengan NIM 811424012. Saya mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini saya akan membahas tentang analisis SWOT, kondisi geopolitik, geografis, ideologi, politik, sosial budaya Indonesia. Video ini akan menganalisis kondisi Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, dengan cara mudah dipahami, yaitu pakai analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita akan lihat dari sisi geografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Tujuannya supaya kita tahu tantangan dan kesempatan untuk membangun daerah kita lebih baik lagi. Yang pertama, kekuatan secara geografis, yaitu letak strategis di jalur perdagangan internasional, potensi sumber daya alam seperti perikanan dan pertambangan, keindahan alam seperti pantai dan gunung. Sulawesi Utara memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini memberikan akses yang mudah ke jalur perdagangan internasional dan memungkinkan Indonesia untuk menjadi pusat konektivitas regional. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, tembaga, nikel, timah, dan berbagai hasil pertanian dan perkebunan juga merupakan kekuatan ekonomi yang signifikan. Keanekaragaman hayati yang tinggi termasuk terumbu karang, hutan, hujan tropis, dan berbagai spesies flora dan fauna menawarkan potensi besar untuk ekowisata dan pengembangan bioteknologi. Yang berikut kekuatan secara geopolitik, yaitu bagian dari negara besar dengan potensi pasar domestik yang besar. Keanggotaan di berbagai organisasi internasional memberikan akses ke kerjasama dan bantuan. Secara negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, yang kaya akan sumber daya perikanan dan potensi energi terbarukan. Keanggotaan aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB memberikan pengaruh signifikan dalam kancah global. Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan internasional. Berikut kekuatan secara ideologi, yaitu penyebaran paham radikalisme dan intoleransi, disintegrasi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara meningkatkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini jika diimplementasikan secara efektif dapat mempersatukan bangsa beragam dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Berikut kekuatan secara politik, yaitu sistem demokrasi, walaupun masih terdapat tantangan memungkinkan partisipasi politik yang luas dan pergantian kekuasaan secara damai. Keberadaan lembaga-lembaga negara yang independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita sebut dengan KPK berpotensi untuk mencegah penyimpangan kekuasaan dan korupsi. Dan yang terakhir adalah kekuatan secara sosial budaya, yaitu kesempatan ekonomi yang tidak merata, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, kesenjangan sosial ekonomi yang lebar, keberagaman budaya yang kaya dengan ratusan suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat merupakan aset bangsa yang berharga. Toleransi antar umat beragama yang relatif tinggi atau meskipun masih ada tantangan, menciptakan kerukunan dan persatuan. Potensi seni dan budaya lokal yang besar dapat dikembangkan menjadi industri kreatif yang menghasilkan devisa dan lapangan kerja. Berikut ada kelemahan secara geografis, yaitu rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, infrastruktur yang belum merata, keterbatasan aksesibilitas di beberapa daerah. Kerawanan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir merupakan ancaman serius bagi kehidupan dan perekonomian. Luasnya wilayah dan kondisi geografis yang beragam menyebabkan disparitas pembangunan yang signifikan antara daerah maju dan tertinggal.
Infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah menghambat aksesibilitas dan mobilitas. Berikut kelemahan secara geopolitik, yaitu potensi konflik horizontal dan vertikal, ancaman terorisme, persaingan geopolitik internasional yang dapat mempengaruhi stabilitas regional. Potensi konflik horizontal dan vertikal, baik yang berbasis etnis, agama maupun politik, masih menjadi ancaman. Ancaman terorisme dan radikalisme juga perlu diwaspadai. Persaingan geopolitik internasional dapat mempengaruhi stabilitas regional dan nasional. Selanjutnya, kelemahan secara ideologi, yaitu radikalisme dan intoleransi masih menjadi ancaman. Pemahaman Pancasila yang belum merata di masyarakat. Radikalisme dan intoleransi masih menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pemahaman dan implementasi Pancasila yang belum merata di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Berikut kelemahan secara politik, yaitu korupsi masih menjadi masalah besar, birokrasi yang rumit dan kurang efisien, rendahnya partisipasi politik masyarakat, korupsi masih menjadi masalah besar yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Birokrasi yang rumit dan kurang efisien menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Rendahnya partisipasi politik masyarakat di beberapa daerah mengakibatkan lemahnya kontrol sosial dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Berikut ada kelemahan secara sosial budaya, yaitu kesempatan ekonomi yang tidak merata, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, kesenjangan sosial ekonomi yang lebar, atau menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, serta kesenjangan sosial ekonomi yang lebar. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut ada peluang. Peluang secara geografis, pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, investasi di infrastruktur, pengembangan energi terbarukan. Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Investasi di infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Berikut peluang secara geopolitik, yaitu pemanfaatan letak strategis untuk kerjasama ekonomi regional, peningkatan kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan pembangunan. Pemanfaatan letak strategis untuk kerjasama ekonomi regional seperti melalui ASEAN Economic Community dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Peningkatan kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan pembangunan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Berikut peluang secara ideologi, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi, peningkatan pemahaman moderasi beragama. Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Peningkatan pemahaman moderasi beragama dapat mencegah penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Berikut peluang secara politik, yaitu reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, peningkatan partisipasi politik masyarakat, reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat memperkuat kontrol sosial dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Berikut peluang secara sosial budaya, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial ekonomi. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis ekonomi lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berikut ancaman secara geografis. Perubahan iklim yang dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, kerusakan lingkungan. Perubahan iklim yang dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam merupakan ancaman serius bagi kehidupan dan perekonomian. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan pembangunan. Berikut ancaman secara geopolitik adalah konflik regional dan internasional, ancaman terorisme, persaingan antar negara yang dapat mengganggu stabilitas. Konflik regional dan internasional dapat mengganggu stabilitas regional dan nasional. Ancaman terorisme dan radikalisme masih menjadi ancaman serius bagi keamanan negara. Persaingan antar negara yang semakin ketat dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Berikut ancaman secara ideologi. Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi disintegrasi bangsa. Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Disintegrasi bangsa akibat konflik horizontal dan vertikal dapat melemahkan kekuatan nasional. Ancaman politik. Instabilitas politik, korupsi yang merajalela, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, instabilitas politik akibat konflik elit politik dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Korupsi yang merajalela dapat menurunkan kepercayaan politik dan menghambat pembangunan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menyebabkan lemahnya legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Berikut ancaman sosial budaya, yaitu meningkatnya kesenjangan sosial, konflik sosial, pengaruh budaya asing dan negatif. Meningkatnya kesenjangan sosial dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan. Pengaruh budaya asing yang negatif dapat mengerus nilai-nilai budaya lokal. Jadi, analisis SWOT Indonesia menyoroti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi negara kepulauan ini dalam konteks geopolitik, geografis, ideologis, politik, dan sosial budaya. Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra merupakan aset berharga, memberikan akses mudah ke jalur perdagangan internasional dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan hayati yang mineralnya menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi, namun wilayah kepulauan yang luas juga menghadirkan tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Biaya logistik yang tinggi dan aksesibilitas yang terbatas menjadi hambatan bagi pemerataan pembangunan. Keretaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, potensi pariwisata yang luar biasa didukung oleh keindahan alam dan keragaman budaya, menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Namun, perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan peningkatan frekuensi bencana alam merupakan ancaman serius yang perlu diantisipasi dengan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Persaingan global dalam mengakses sumber daya alam juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan kebijakan pengelolaan sumber daya yang bijak dan berkelanjutan. Di bidang geopolitik, Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi regional dan internasional. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia memiliki pengaruh signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan masalah global. Namun, potensi konflik internal dan eksternal serta ketergantungan pada perdagangan internasional tetap menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan ekonomi. Penguatan kerjasama regional dan internasional serta diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan peningkatan ketahanan ekonomi. Persaingan antar kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam strategi geopolitik Indonesia. Ancaman non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan transnasional juga memerlukan perhatian serius dan peningkatan kapasitas keamanan. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi perekat kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Sistem demokrasi yang relatif stabil memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan demokrasi seperti korupsi, radikalisme, dan polarisasi politik masih perlu diatasi. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berkeadilan. Keragaman budaya Indonesia yang kaya merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kreatif. Namun, kesenjangan sosial ekonomi dan potensi konflik antar kelompok masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan integrasi sosial. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan peluang dan ancaman bagi kelestarian budaya lokal. Pemanfaatan teknologi juga memperkenalkan dan melestarikan budaya, serta pencegahan penyebaran informasi negatif menjadi penting dalam menjaga keutuhan budaya bangsa. Ancaman dan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila juga perlu diatasi dengan pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, analisis SWOT ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi Indonesia dan tantangan dihadapi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis untuk masa depan Indonesia. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. Meskipun memiliki populasi yang besar, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah di beberapa daerah menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas dan daya saing. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi serta peningkatan akses terhadap teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlu juga upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah perkotaan dan pedesaan. Migrasi penduduk dari desa ke kota juga perlu dikelola dengan baik untuk menghindari permasalahan sosial dan urbanisasi yang tidak terkendali. Selanjutnya, peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi Indonesia sangat penting. Keterlibatan swasta dalam infrastruktur, investasi, dan inovasi teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, iklim investasi yang kurang kondusif, birokrasi yang rumit, dan korupsi yang masih menjadi penghambat bagi investasi swasta. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta penyederhanaan regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kerjasama
Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi digital, dan pariwisata berkelanjutan juga perlu ditingkatkan. Dukungan kebijakan yang konsisten dan terarah sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan nasional. Jadi kesimpulannya, analisis SWOT terhadap kondisi Indonesia menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar untuk berkembang, ditopang oleh letak geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, dan keragaman budaya yang kaya. Namun, potensi tersebut diimbangi oleh berbagai tantangan, termasuk keretaan terhadap bencana alam, kompleksitas, infrastruktur, potensi konflik, dan ancaman terhadap kesatuan bangsa. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan bergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan, mengambil peluang yang tersedia, dan mengelola ancaman yang dihadapi dengan strategi yang tepat dan komprehensif. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.